sakit. Ya, kita lanjutkan. Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya bertobat. Ini ajaran Yesus. Orang kafir, orang sesat, pemungut cukai, orang berdosa semua itu dikasih kesempatan sama Yesus bertobat. Beda pengajaran sama surat Maryam tadi. Orang kafir malah disesatkan sama Allah, bukan disuruh bertobat. Ini perbedaan kan? Ya, saya bandingkan dengan QS Maryam 83 tadi. Nah, pengajaran Yesus jelas. Makanya saya cinta sama ajaran Yesus. Tuh, ya. Orang berdosa itu dikasih kesempatan bertobat sama ajaran Yesus, bukan sama ajaran Allah. Kalau ajaran Allah tadi, orang kafir malah disesatkan, bukan disuruh bertobat. Ini perbandingannya. Bagaimana saya mengikuti ya sesembahan yang tidak pernah ya memberi kesempatan orang bertobat? Nih, beda banget, jauh. Makanya saya gak ujuk-ujuk. Saya cari tahu dulu dong, ajaran Yesus ini apa sih? Saya bandingkan, ini bukti perbandingan kan tadi. Ajaran Allah sama ajaran Quran sama ajaran Alkitab. Ya, jelas ya. Shalom. Iya, shalom Pak. Shalom. Ya, oke. Saya pernah ini juga mau saya jelaskan lagi. Mereka itu berbanding terbalik perbuatan mereka orang Indonesia Muslim dengan ayatnya itu. Itu yang jadi masalah. Mereka tidak menyukai kaum kafir katanya. Kaum kafir itu Kristen katanya. Kata mereka. Gitu. Jadi mereka tidak mengetahui bahwa gurunya nabinya umat Islam pun itu berguru kepada orang Kristen. Itu yang jadi masalah. Pendeta Waraka kan orang Kristen itu. Kristen Ortodok. Bener nggak? Gimana? Nabinya umat Islam itu kan berguru kepada pendeta Waraka bin Nawfal itu. Dia Nasrani Pak, Waraka Pak Agus. Usia remajanya. Pak Agus. Tapi Pak Agus. kalau bagaimanapun dia Pak Agus, Waraka itu ya? Nasrani Kristen Ortodok itu, Mbak. Bukan, siapa bilang dia Kristen Ortodok? Bukan. Tapi dia mengakui Injil jatuhnya, Injil Perjanjian Lama jatuhnya. Enggak, Bapak gini Pak Agus. Kalau Bapak bilang Kristen saya sanggah. Dia bukan Kristen, dia Nasrani Pak. Belum Kristen artinya. Ya kan beda Nasrani sama Kristen. Kalau Nasrani itu masih menuhankan Maria. Surah Maryam 16 apa 17 itu. Berarti Yesus belum lahir gitu ya. Masih Maria gitu kan. Ya artinya masih Maria itu dia Yesus belum lahir gitu kan. Bapak tahu nggak sih Nasrani? Kayak mana tuh? Nasrani itu kalau di Alkitab itu cuma satu itu ya kalimatnya, kata-katanya itu di Kisah Para Rasul. Nasrani itu salah satu sekte dari Yahudi. Ya. Bidat Maryam berarti ya. Nasrani itu sekte ya dari agama Yahudi. Itu ada di ayat apa itu? Kisah Para Di Rasul. Alkitabnya. Nomor? Makanya Pak dibaca dulu ya Pak, karena ruang publik nggak boleh sembarangan Pak nanti. Iya, nomornya apa-apa, nomor sama-sama berapa? belajar. Hah? Nomornya nomor berapa? Lupa kok. Waduh, saya juga lupa atau Terlalu nggak banyak pernah. soalnya ayatnya Nggak tuh. gini Pak Agus lupa atau belum pernah baca. Kedua-duanya.
Nah, nggak boleh gitu Pak. Kalau lupa, kalau nggak pernah baca jangan bilang itu. Makanya Bapak dia. Soalnya setahu saya memang Nasrani dan Yahudi itu masih belum Kristen, belum apa? Yesus belum lahir. Kalau menurut saya sih, zaman Yesus belum lahir. Pak, nggak boleh menurut, harus yang valid Pak. Nggak boleh, ini ruang publik Pak. Nggak boleh asal-asalan Pak. Itu sudah ada teman tuh. Coba tolong dibacakan itu. Kalau mau tahu Nasrani itu cuma satu kalimatnya dalam Alkitab, cuma satu kali. Ya, coba Kisah para Rasul itu 24 ayat 5 Bapak baca sendiri. Kisah para Rasul. Mana belum ditampilin? Enggak, Bapak baca Tampilin sendiri, dong. kita nggak bisa nampilin di sini, saya nggak bisa. Baca Oh, sendiri. berarti saya harus keluar dulu dari TikToknya ya. Ya Bapak simpen aja, kan Bapak Iya, belum pernah tahu tuh bahwa ada kata-kata Nasrani dalam Alkitab cuma satu kali disebutkan, dan itu di Kisah para Rasul. Kisah para Rasul nomor Kisah para Rasul 24 ayat 5, bukan nomor Pak. Kalau nomor itu nomor rumah, nomor togel. Bapak ini sebenarnya Kristen apa Islam sih? Nggak tahu Pak. Nggak boleh loh bilang ayat itu ya nomor. enggak nomor kan Islam Bapak ya? kan ya ayatnya kan nomor berapa itu maksudnya? Kisah para Rasul, tadi udah dibilang bukan nomor Pak, ayat. Nomor rumah, 24 ayat 5. Oke, nanti aku cari dulu ya. Ya, kalau menurut saya sih, aku sih memang itu juga nggak sampai ke detail itu, karena kan aku juga kan baru dibaptis juga sih. Aku juga Biarpun baru dibaptis, belum Pak. baca Alkitab secara Biarpun baru dibaptis, tunggu dulu. Walaupun Ya udah, baru saran saya Bapak dibaptis. banyak baca Alkitab ya Pak. Iya. siap. Oke. Kisah para Rasul 245. Oke. Ngomong ayat itu kalau ngomong itu jangan nomor ayat. Kalau nomor itu togel, nomor rumah. Ya. Kelihatan kamu Islam. Kita bisa menyimpulkan. Oke, nggak apa-apa, soal nanti itu. biar Bapak baca sendiri. Oke, yang lainnya ada yang mau naik nggak? Bilang nomor loh. Kayak Zuma ngomongnya. Ayat itu bukan nomor. Ada yang naik lagi Bu Aisyah? Ya kalau nggak kesurupan sih nggak apa-apa ya. Kalau santai nggak kesurupan terus berdasarkan dalil boleh. Tapi kalau cuman mau bawa kayak seperti mengcopy paste ustadznya kayak di masjid ya jangan lah. Iya, Haji Odon. Halo, Iya. Selamat siang Pak. yang Muslim Kristen. Muslim. Oke. Bisa kondusif ya, nggak kesurupan kayak temennya yang tadi ya. Udah berapa Ya, lama? Udah berapa lama Pak Islam sampai hari ini? dari lahir Sampai hari ini berarti sudah berapa lama? 30 Berapa? 30 tahun. Suaranya kurang keras Pak. Kalau nggak keras saya 30 turunkan. 30 Ya. Kalau nggak fokus saya nggak mau. Saya soalnya lagi nggak enak tuh. Saya nggak mau teriak-teriak ya. Jadi kalau fokus ya, jangan minoritas gitu ke suaranya. Duh, fokus dulu Pak, fokus. Pak Odon, Oke. suaranya kencang. Oke. Fokus ya. 30 tahun kamu menjalani keislaman, baca Quran dan hadis. Iya, alhamdulillah. Oke, pengikut Muhammad. Iya. Oke, bener nggak Nabi Muhammad itu menggauli bibinya sendiri di dalam hadis? Tidak ada. Hah? Kamu baca hadis nggak? Baca. Oke, kalau ada bagaimana? Tidak ada. Oke, kalau misalkan ada bagaimana? Tidak ada. Oke, tolong dibukakan 223. Iya, berapa Bu? Sahih Bukhari 4721. 4721. Ya. Satu dulu ya, nanti setelah itu yang berikutnya.
Aduh, pengikut Muhammad ngakunya. Baca hadis ngakunya. Tapi kok nggak tahu gimana sih? Cuman ikut-ikutan saja. Yang dimaksud dengan Sebentar, Korin input dulu. 21 ya. Tuh, kamu kan nggak tahu nih. Saya mau kasih tahu. Tuh, kamu diem-diem di situ. Dicatat. Katanya kan kamu baca hadis nih, ya. Mungkin kamu baca buku togel itu. Ini bukan Bu. Agak turun ke bawah. Itu Ya, yang atas silakan. itu. Agak turun ke bawah. Oke, sebentar aku bukakan dari punya aku sih kalau bisa ya. Aduh. nggak ada ya? Sebentar, sabar. Tolong dibesarkan aku. Oh, udah gede ya. Oke. Ya, lihat ya di sini. Hati-hati tuh kameramu kelihatan ya. Kaula binti Hakim, ini ketutupan ini ya. Kaula binti Hakim termasuk salah seorang dari para wanita yang telah menghibahkan fefeknya dari dirinya kepada Nabi. Ya. Ingat, Kaula binti Hakim termasuk salah seorang dari para wanita yang menghibahkan dirinya atau yang memberikan kemaluannya kepada Nabi. Nih, kamu baca ini enggak? Sahih Bukhari itu. Terus, Baca nggak itu? tidakkah seorang wanita itu merasa malu saat mengibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Iya, Aisyah Maka yang ketika ayat bilang. ini turun, tarji uman tasya minhunna. Wahai Rasulullah, tidakkah kamu mencuri yang mempercepat asa ini kan oleh ya pertanyaannya apa? Pertanyaannya, siapakah Kaula binti Hakim yang memberikan fefeknya kepada Nabi? Tahu nggak ke siapa Kaula binti Kaula Hakim itu itu? bukan bibinya. Shh, kita lihat ya dalilnya. Tolong dibukakan. Kamu diam-diam di situ. Ya, Musnan Ahmad 26050. Kamu katanya baca Quran, baca hadis, 26 pengikut Muhammad. Kok nggak tahu? Siapakah Kaula binti Hakim? Kita lihat. 26 berapa, Bu? 26050. Mana ada nih junjungan kok mau makan fefeknya tantenya sendiri atau bibinya? Apa nggak bejat ini? Aduh, Ada. Nih dilihat. Pakai dalil ini. Kamu diem-diem baik aja di situ, ya. Ya, yang saya maksud khaulah itu Diam. Ya. Kalau kamu nggak bisa diam, saya turunkan. Saya mendingan monolog, menunjukkan dalil. Udah nggak pernah tahu ngaku-ngaku baca hadis. Ngaku-ngaku pengikut Muhammad. Oke, ya. Kita lihat di sini. Bahwa nih ya bin Musyahab, Syahid bin Musyahab ya menceritakan bahwa Kaula binti Hakim As-Sulamiyah dia adalah salah seorang apa ini? Tante, bibi, inang borunya nabimu. Oke, boleh saya sanggah nggak? Sanggah pakai apa kamu? Boleh nggak? Mana Yang sanggahnya saya pakai apa? tanyakan, sebentar saya bertanya dulu pada Isa. Level kamu level sampah. Kamu tadi bilang nggak mungkin, nggak pernah nih, ya. Junjunganmu, nabimu itu ya ngewek sama tantenya. Itu beradab itu. Sampai Aisyah tadi bilang apa? Aisyah marah itu waktu dia datang ke rumahnya. Ya.
Tidakkah malu seorang wanita menyerahkan fefeknya kepada laki-laki? Itu kata Aisyah. Dipikir Aisyah ngomong gitu dibelain, ternyata enggak, malah ayat turun membolehkan. Makanya yang kedua di Bukhari 4721 dia bilang apa? Begitu ayat turun dia bilang apa sama suaminya? Ya, wahai Rasulullah, tidakkah aku pernah melihat Tuhanmu kecuali manukmu ngaceng? Baru turun ayat. Jelas itu. Jangan main-main sama saya tentang dalil ya. Kok kamu mau menyangga? Cabul nggak ini? Bejat nggak ini? Tantenya sendiri dikasih, dimakan pepeknya. Tuh, Khawlah binti Hakim adalah bibi. Jadi saya nggak kaget kalau cabul. Jangankan orang lain, bibinya sendiri dimakan. Kalau dia benar-benar berakhlak, ya, kalau benar-benar dia junjungan atau panutan, begitu bibinya ini datang ke rumah, ada istrinya kan Aisyah di situ, ya, harusnya dia menolak. Jangan bibi, jangan kau berikan apem kau itu kepadaku. Cukup Aisyah istriku ini yang memberikan atau banyak istri yang lain. Ini enggak, malah turun ayat. Kamu tadi bilangnya nggak ada. Begitu saya tunjukkan dalilnya, kamu mau menjelaskan, enak banget kamu. Enak banget kau. Level kamu di Qomal Islam, bukan di sini. Kamu boleh membantah, kamu boleh menyangga dengan dalil bantahan, dalil ya pembanding. Bukan dalil saya, kamu mau apa kek? Enak aja lu. Mau bertakiyah di sini. Enak sekali kamu bilang nggak pernah ada, dan kamu kan kelihatan kamu nggak pernah baca dalil. Pengikut Muhammad ngakunya. Ini salah satu contoh kenapa saya nggak mungkin mengikuti junjungan yang bejat dan biadab ini. Ini contohnya. Salah satunya, ada salah 10, mungkin salah 20-nya. Apakah masih dibilang ini junjungan berakhlak mulia? Apakah masih bilang ini panutan? Wong bejat kayak begini. Ini yang gak pernah ditunjukkan di dalam ceramah ibu-ibu. Ini gak pernah disiarkan waktu di ceramah sama ustazah, sama ustadz. Gak mungkin. Ya. Mama Dedek pernah gak nih mensiarkan ini? Bubar.